Kebenaran tentang anak perempuan sulung. Para pejuang diam yang Tuhan pilih pertama. Biarkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengguncangmu. Menjadi anak perempuan sulung bukan hanya tentang lahir lebih dulu. Ini tentang dipanggil lebih dulu. Kamu tidak dipilih secara kebetulan. Tuhan tidak menempatkanmu pertama dalam urutan keluarga karena peluang acak. Dia menempatkanmu untuk sesuatu yang kudus, sesuatu yang berat, sesuatu yang suci. Anak perempuan sulung membawa beban-beban emosional, beban rohani, beban generasi. Kamu merasakan tekanan bahkan sebelum kamu punya kata-kata untuk itu. Kamu menjadi penolong sebelum kamu memahami batasan. Kamu tumbuh lebih cepat dari seharusnya karena kamu harus begitu. Dan mungkin kamu pernah bertanya-tanya mengapa. Mengapa rasanya kamu harus memikul lebih banyak? Mengapa tampaknya orang lain bisa hidup tanpa beban, sementara kamu harus berhati-hati? Mengapa kamulah yang menjaga kedamaian, mengelola kekacauan, menyatukan keluarga? Jawabannya bukan psikologis, itu rohani. Alkitab berbicara banyak tentang anak sulung. Dan meskipun sering menyoroti anak laki-laki di zaman kuno, tangan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh budaya, oleh polanya, oleh prinsipnya. Musik. Semuanya berlaku bagimu, anak perempuan sulung. Kamu tidak terlihat. Kamu tidak dilupakan. Dan kamu tentu saja tidak biasa. Kamu adalah pemutus rantai. Kamu adalah pemulih keteraturan. Kamu adalah penanam benih bagi generasi. Kamu diuji pertama karena kamu dipanggil pertama untuk memimpin. Musik. Jadi pesan ini bukan sekadar penguatan, ini adalah pewahyuan. Karena jika kamu pernah merasa diabaikan, kewalahan, atau terbebani, kamu akan segera menyadari bahwa kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu dipisahkan. Nomor 1, beban tanggung jawab. Mengapa anak sulung memikul begitu banyak? Mari kita mulai dengan kebenaran yang mungkin sudah kamu rasakan seumur hidupmu. Anak sulung memikul lebih banyak. Kamu tidak perlu gelar teologi untuk mengetahuinya. Kamu hanya perlu menjalaninya. Sejak saat kamu lahir, harapan tidak diucapkan. Harapan itu diasumsikan. Jadilah kuat, jadilah dewasa, beri teladan, tahan semuanya. Dan jika kamu melakukan kesalahan itu, bukan hanya kesalahanmu, itu adalah kekecewaan. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi snorts bagi seluruh keluarga. Terasa familiar? Itu karena peran anak sulung bersifat rohani, bukan hanya biologis. Lihat Kain, anak sulung dari seluruh umat manusia. Persembahannya tidak diterima bukan karena dia terkutuk, tetapi karena Tuhan sedang mengajarkan bobot dari menjadi yang pertama. Kain gagal mengelola emosinya. Dan alih-alih bertobat, dia membunuh saudaranya. Menjadi yang pertama tidak menjamin kamu akan melakukannya dengan benar. Itu berarti kamu yang pertama diuji. Lanjut ke Esau. Dia adalah anak sulung, tetapi menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup. Itu bukan sekadar keputusan buruk. Itu adalah kehilangan warisan rohani. Musik. Karena menjadi yang pertama berarti lebih banyak yang dipertaruhkan. Sekarang tanyakan pada dirimu, mengapa anak perempuan sulung sering menjadi ibu kedua? Mengapa mereka memikul beban tanggung jawab musik, bahkan dalam keluarga yang hancur? Karena secara rohani, perannya tidak berubah. Tuhan menggunakan anak sulung sebagai pilar, dan pilar tidak bisa runtuh hanya karena mereka lelah. Kamu mungkin yang menjaga kedamaian saat orang tuamu bertengkar, yang melindungi adik-adik ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, yang menafsirkan kekacauan melindungi orang lain, mengorbankan tidur emosi dan kebutuhan. Karena kamu, musik yang tertua kamu seharusnya tahu lebih baik. Tetapi inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu. Tuhan melihat itu. Dia tidak hanya melihat bebannya. Dia melihat kesetiaanmu di bawah tekanan. Kamu tidak meminta untuk menjadi yang kuat. Kamu hanya musik menjadi itu. Dan di mata Tuhan itu tidak luput dari perhatian. Itu diurapi. Kamu telah memikul beban. Musik. Tetapi Tuhan tidak memberimu beban untuk menghancurkanmu. Dia memberimu beban untuk menyatakan kapasitasmu.
Kamu tidak lemah karena kamu lelah. Kamu kuat karena kamu masih berdiri. Dunia mungkin memberimu gelar anak sulung, musik. Tetapi surga memberimu gelar fondasi. Dan ketika Tuhan membangun sesuatu yang baru dalam keluargamu, Dia akan memulainya denganmu. Nomor 2, dilupakan oleh budaya, tetapi tidak pernah oleh Tuhan. Mari kita luruskan satu hal. Dunia mungkin mengabaikanmu, tetapi Tuhan tidak pernah. Sepanjang sejarah, anak perempuan sulung sering didorong ke latar belakang. Sorotan tertuju pada anak laki sulung, sementara anak perempuan diharapkan melayani dengan diam patuh, dengan cepat, dan menghilang dengan sopan. Tetapi, jika kamu membaca Alkitab dengan mata terbuka, kamu akan menemukan benang tersembunyi yang merajut kuasa rasa sakit dan tujuan ilahi ke dalam kisah-kisah perempuan sulung yang mengubah segalanya tanpa pernah mendapat pengakuan. Ambil contoh Lea. Dia adalah anak perempuan sulung Laban. Dia lebih tua, musik setia, dan siap. Tetapi Yakub tidak menginginkannya. Dia mencintai Rahel. Lea adalah yang dipilih secara default. Musik dia dinikahkan melalui penipuan, tidak diinginkan, tidak dicintai, tetapi tidak tak terlihat. Kejadian 29:31 berkata ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Dia membuka rahimnya. Tuhan turun tangan. Dan melalui Lea bukan Rahel, lahirlah Yehuda suku raja, raja garis keturunan Yesus. Jangan lewatkan itu. Anak perempuan sulung yang ditolak menjadi akar penebusan. Karena Tuhan tidak memilih sorotan, Dia memilih penyerahan. Lalu ada Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun. Dia yang mengawasi keranjang bayi mengapung di Sungai Nil. Dia yang cukup berani untuk berbicara musik kepada putri Firaun. Dia yang memimpin pujian dengan rebana musik setelah Laut Merah terbelah. Musa mendapat mukjizat. Harun mendapat musik keimaman. Tetapi Miriam dia adalah anak sulung dan penjaga atas pembebasan sebelum siapapun melihatnya datang. Bahkan dalam penghukuman Tuhan mengakui posisinya. Dalam Bilangan 12, ketika dia dan Harun menentang Musa, hanya Miriam yang ditimpa kusta. Mengapa? Karena dia bukan sekadar pengikut. Dia adalah pemimpin. Dan Tuhan menuntut standar yang lebih tinggi dari para pemimpin. Dan mungkin itulah yang kamu rasakan juga. Seolah kamu dituntut dengan harapan yang mustahil. Seolah suaramu dibungkam. Pengorbananmu tidak diperhatikan. Peranmu diremehkan. Tetapi Tuhan tidak pernah membutuhkan izin budaya untuk memanggilmu. Dan Dia tidak menunggu dunia mengakui apa yang sudah Dia tetapkan. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan untuk memiliki urapan. Kamu tidak membutuhkan validasi untuk memiliki nilai. Tuhan selalu menggunakan anak-anak perempuan yang tidak dilihat orang lain. Jadi, jika kamu merasa dilupakan, angkat kepalamu karena Tuhan yang sama, yang melihat Lea menangis, Tuhan yang sama, yang melihat Miriam berjaga, juga melihatmu. Dan Dia tidak melupakan anak-anak perempuannya, terutama mereka yang datang pertama. Nomor 3 yang pertama untuk hancur musik, dan yang pertama untuk membangun. Mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak ingin diakui siapapun. Menjadi anak perempuan sulung terkadang berarti menjadi yang pertama berdarah. Kamu yang pertama dihancurkan oleh hal-hal yang tidak pernah dibicarakan. Yang pertama memikul trauma, diam-diam, sementara semua orang melanjutkan hidup. Yang pertama merasakan ketegangan menyerap disfungsi, dan tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Mengapa musik? Karena ketika kamu yang pertama menghadapi api, kamu melihat hal-hal sebelum orang lain tahu, itu nyata. Kamu merasakan beban rasa sakit orang tuamu, bahkan ketika mereka tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Kamu menjadi pelindung konselor orang dewasa di ruangan itu jauh sebelum kamu sempat musik menjadi anak-anak. Tetapi inilah keindahan dalam rasa sakit itu. Tuhan mempercayai para pembangun dengan kehancuran. Dalam Alkitab, anak sulung tidak hanya mewarisi tanah atau gelar. Mereka mewarisi tanggung jawab. Mereka diharapkan untuk memimpin musik, untuk berdoa syafaat, untuk memulihkan.
Itulah sebabnya rasa sakitmu memiliki musik tujuan. Lihat kisah Dina, anak perempuan Yakub dan Lea. Musik, kemungkinan anak perempuan sulung mereka. Kisahnya tragis dilecehkan, musik dibungkam. Saudara-saudaranya bereaksi dengan kemarahan. Ayahnya hampir tidak berkata apa-apa, musik, dan suaranya hilang dalam halaman sejarah. Tetapi jangan lewatkan ini. Dia ada dalam Alkitab. Musik, rasa sakitnya dicatat. Tuhan tidak menghapusnya. Mengapa? Karena Tuhan tidak menyia-nyiakan rasa sakit, terutama rasa sakit dari yang pertama. Apa yang Dina alami tidak adil, tetapi itu menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam. Musuh sering menargetkan anak perempuan sulung karena dia membawa benih yang mengancam neraka. Kamu adalah ancaman. Kamu adalah pembangun. Kamu adalah pemulih tempat-tempat yang telah lama hancur. Yesaya 58:12. Dan terkadang, musik itu berarti kamu yang pertama berjalan di antara puing-puing, tetapi itu juga berarti kamu yang pertama menanam kembali. Lihat musik. Deborah salah satu pemimpin terbesar di Israel. Alkitab tidak menyebutkan urutan kelahirannya, tetapi perannya adalah yang pertama. Dia tidak hanya memimpin dengan kata-kata, dia memimpin dengan kehadiran. Dia adalah musik pejuang nabi perempuan Hakim. Dan ketika Barak terlalu takut untuk melangkah maju, Deborah tidak ragu. Itulah mantel roh anak sulung. Kamu melangkah musik ke tempat-tempat yang orang lain hindari. Kamu memikul beban yang diabaikan orang lain. Kamu membangun kembali apa yang ditinggalkan orang lain. Dan mungkin itulah mengapa hidupmu lebih sulit. Karena apa yang kamu bawa lebih berat. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Traumamu tidak mendiskualifikasimu. Itu melengkapimu. Kehancuranmu bukan akhir. Itu adalah cetak birumu karena yang pertama dihancurkan, clear throat, seringkali menjadi yang pertama dibangun kembali. Dan ketika Tuhan membangun kembali melalui dirimu, musik, Dia membangun sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh generasi. Nomor musik, 4 pola profetik. Apa yang Alkitab tunjukkan melalui perempuan sulung. Biarkan aku membuka matamu pada sesuatu yang lebih dalam. Tuhan tidak hanya menulis kisah. Dia melukis pola profetik. Dan anak perempuan sulung. Mereka muncul dalam kitab suci tidak selalu dengan nama yang keras, tetapi dengan pesan yang keras. Perempuan-perempuan ini tidak selalu dipuji, musik. Tetapi mereka ditempatkan. Mereka tidak selalu dirayakan, tetapi mereka dipilih. Karena bagi Tuhan apa yang budaya sebut latar belakang musik, surga sebut cetak biru. Mari kita bicara tentang anak perempuan Yefta dalam Hakim-Hakim 11. Namanya tidak pernah disebutkan. Suaranya hanya dicatat sesaat, tetapi pengorbanannya kekal. Dia adalah satu-satunya anak Yefta. Setelah ayahnya mengucapkan nazar yang ceroboh, dia menjadi harga dari kemenangannya. Musik. Dan ketika dia mendengar apa yang telah dinazarkan ayahnya, tahukah kamu apa yang dia katakan ayahku? Jika engkau telah memberikan janjimu kepada Tuhan, lakukanlah kepadaku seperti yang telah engkau janjikan. Itu bukan kelemahan. Musik, itu adalah ketundukan. Dan ya, ini kisah tragis, tetapi itu menunjuk pada sesuatu yang profetik. Anak perempuan sulung sering memikul harga dari kemenangan orang lain. Mereka yang berkorban dalam diam melepaskan mimpi agar orang lain berhasil menjaga garis, sementara orang lain menikmati berkat. Tetapi jangan samakan pengorbanan dengan ketidakberartian. Penyerahan anak perempuan ini mencerminkan anak sulung lain yang akan datang. Yesus anak sulung atas seluruh ciptaan yang menyerahkan hidupnya demi kehendak Bapa. Kamu juga melihat ini pada Hana, bukan anak sulung sendiri, tetapi apa yang dia lakukan dengan anak sulungnya penting. Musik, dia menangis, dia berdoa, dia bernazar. Dan ketika Tuhan memberinya Samuel, dia mengembalikannya. Itulah polanya. Yang pertama adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya anak sulung dikuduskan dalam Keluaran. Mengapa buah sulung dipersembahkan?
mengapa Tuhan mengambil apa yang datang pertama dan menandainya sebagai miliknya. Dan tidak berbeda denganmu. Kamu lahir pertama bukan untuk dibebani, tetapi untuk didedikasikan musik, untuk menetapkan nada, membentuk keluarga, membuka pintu rohani yang tertutup rapat. Dan jika rasanya hidupmu adalah persembahan yang terus-menerus, jika tampaknya kisahmu penuh dengan hal-hal yang harus kamu lepaskan, tinggalkan atau korbankan itu karena kamu sedang berjalan dalam pola profetik. Seperti janda dalam 1 Raja-Raja 17 yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia memberikan kue pertamanya kepada Nabi Elia, Musik, dan tempayan itu tidak pernah kosong. Ketika kamu mempersembahkan yang pertama, Tuhan merespons dengan kelimpahan. Musik. Kamu mungkin tidak punya panggung, kamu mungkin tidak punya tepuk tangan, tetapi kamu punya pola dari surga. Dan ketika Tuhan melihat itu dalam dirimu, Dia melepaskan melalui dirimu hal-hal yang akan hidup lebih lama darimu. Karena anak perempuan sulung bukan hanya perempuan dengan sejarah. Mereka adalah perempuan dengan tujuan profetik. Nomor 5, otoritas rohani anak perempuan sulung. Sekarang mari kita bicara tentang bagian yang tidak pernah diberitahukan kepadamu. Kamu membawa otoritas bukan hanya kekuatan emosional, bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi otoritas rohani. Dan musuh mengetahuinya. Itulah sebabnya dia mencoba membungkam kamu. Karena ketika seorang anak perempuan sulung bangkit dalam identitas yang diberikan Tuhan, sesuatu bergeser di alam roh. Kamu bukan hanya kakak tertua, kamu adalah penjaga gerbang. Ingat bagaimana dalam perjanjian lama anak sulung laki-laki menerima bagian ganda. Itu bukan hanya uang, itu adalah warisan pengaruh, musik, dan dampak. Prinsip yang sama berlaku secara rohani bagi anak perempuan sulung. Kamu membawa bagian ganda dari kepekaan pengaruh dan doa syafaat. Kamu merasakan apa yang orang lain tidak rasakan. Kamu melihat apa yang orang lain abaikan. Kamu merasakan badai datang sebelum langit berubah. Itu bukan emosionalisme, itu kepekaan profetik. Itulah sebabnya doamu berbeda. Itulah sebabnya kehadiranmu membawa damai. Itulah sebabnya orang datang kepadamu ketika hidup mereka runtuh. Karena sadar atau tidak, musik, kamu telah berdiri di celah selama bertahun-tahun. Setiap kali kamu berdoa sambil menangis, setiap kali kamu memutus siklus generasi dengan berkata cukup, setiap kali kamu meninggalkan kenyamanan untuk taat kepada musik, Tuhan kamu sedang menjalankan otoritas rohani. Lihat Maria Magdalena, bukan anak sulung dalam keluarganya musik, tetapi yang pertama melihat Yesus bangkit dari kubur. Yang pertama membawa pesan dia hidup. Tuhan mempercayai seorang perempuan, bukan murid, bukan imam, seorang perempuan dengan masa lalu dan panggilan untuk memberitakan kebangkitan kepada dunia. Itulah yang Tuhan lakukan dengan anak-anak perempuannya. Dia tidak hanya menyembuhkan mereka, Dia mengutus mereka. Dan itulah yang Dia lakukan denganmu. Kamu tidak hanya ada untuk menjaga kedamaian dalam keluargamu. Kamu ada untuk mengubah atmosfer rohani, memutus rantai dengan doamu, memimpin generasi berikutnya dalam kebenaran, menegur kebohongan, dengan keberanian berjalan dalam urapan yang tidak bisa dihentikan neraka. Jangan meremehkan peranmu. Jika kamu adalah anak perempuan sulung, Tuhan tidak menempatkanmu di sana untuk menyatu. Dia menempatkanmu di sana untuk membuka jalan. Yang pertama berdoa. Yang pertama, musik berpuasa. Yang pertama berbicara. Yang pertama meninggalkan dosa generasi yang pertama berkata, "Aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan." Kamu lahir pertama dengan tujuan bukan untuk perhatian, tetapi untuk otoritas. Musik. Nomor 6, musuh menargetkan yang pertama karena Tuhan memakai yang pertama. Mari kita singkapkan alasan sebenarnya mengapa hidupmu terus diserang. Musuh menargetkan yang pertama karena Tuhan memakai yang pertama. Musik. Dia tidak membuang waktu menyerang apa yang bukan ancaman.
dan kamu, anak perempuan sulung, adalah ancaman. Sejak awal, iblis memiliki kebencian khusus terhadap apa yang datang pertama. Karena apa yang datang pertama membawa otoritas, keselarasan, dan akses. Lihat Keluaran 1. Fir'aun tidak takut kepada Israel sampai dia melihat mereka berlipat ganda. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki sulung Ibrani. Mengapa musik? Karena anak sulung membawa warisan. Mereka membawa arah. Mereka adalah benih dari gerakan masa depan. Itu bukan sekadar pengendalian populasi. Itu adalah serangan rohani terhadap takdir. Pola musik iblis yang sama muncul lagi dalam Matius 2. Herodes mendengar bahwa Mesias telah lahir mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Apakah kamu melihatnya? Neraka takut terhadap apa yang lahir musik pertama, karena seringkali itulah yang Tuhan gunakan untuk membebaskan yang lain. Dan itu termasuk kamu. Musik. Kamu tidak hanya lahir pertama dalam keluargamu. Kamu lahir pertama dalam roh untuk menggeser sesuatu, menghentikan siklus, membawa mantel, memutus belenggu generasi. Itulah sebabnya musuh menyerang pikiranmu. Itulah sebabnya dia menyerang musik nilai dirimu. Itulah sebabnya dia mencoba menghancurkan identitasmu bahkan sebelum kamu memahaminya. Jika kamu melihat kembali hidupmu, aku yakin kamu bisa menelusuri luka, penolakan, tekanan, keheningan, trauma. Semuanya dirancang untuk membuatmu percaya musik, bahwa kamu tidak cukup. Tetapi itu kebohongan. Jika kamu bukan ancaman musik, musuh tidak akan menyerangmu seperti ini. Dia ingin membungkam doamu. Dia ingin melelahkan jiwamu. Dia ingin membuatmu sibuk bertahan hidup sehingga kamu tidak pernah melangkah ke dalam penugasanmu. Tetapi inilah yang tidak dia perhitungkan. Kamu masih di sini. Dan itu saja sudah menjadi bukti bahwa tangan Tuhan ada atas hidupmu. Karena ketika neraka mengejar yang pertama, Tuhan merespons dengan mengurapi yang pertama. Yesaya 54:17 berkata, "Tidak ada senjata yang ditempa melawanmu akan berhasil. Senjata itu mungkin dibentuk. Itu mungkin ditembakkan. Itu bahkan mungkin meninggalkan bekas luka. Tetapi itu tidak akan menang. Kamu telah musik ditandai jauh sebelum musuh menyerang. Dan tidak ada jumlah peperangan yang bisa membatalkan apa yang telah Tuhan tetapkan." Jadi, jika kamu bertanya-tanya mengapa hidup terasa seperti medan perang itu, karena kamu bukan hanya seorang anak perempuan. Kamu adalah penjaga gerbang. Kamu adalah target. Karena kamu adalah alat di tangan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dimaksudkan musuh untuk kejahatan, Tuhan akan membalikkan untuk kebaikan. Nomor 7. Yesus anak sulung atas seluruh ciptaan menebus rasa sakit anak sulung. Inilah kebenaran paling kuat yang bisa aku berikan kepadamu hari ini. Kamu bukan satu-satunya anak sulung yang dihancurkan. Yesus Kristus sendiri disebut anak sulung atas seluruh ciptaan dalam Kolose 1:15. Anak sulung dari antara orang mati dalam Wahyu 1:5. Anak sulung di antara banyak saudara dalam Roma 8:29. Dengan kata lain, musik, Yesus tidak hanya datang untuk mati bagimu. Dia datang untuk berjalan di depanmu. Dia memahami beban menjadi yang pertama, tekanan keterasingan tanggung jawab penolakan. Dia juga memikulnya. Dia adalah yang musik pertama disalahpahami. Yang pertama dituduh secara palsu, yang pertama memikul dosa. Musik yang bukan miliknya, yang pertama membuka surga bagi kita semua. Dia memikul salib bukan karena itu bebannya, tetapi karena itu beban kita. Dan itulah yang juga telah kamu lakukan, bukan kamu memikul hal-hal yang tidak pernah diketahui saudara-saudaramu. Kamu menanggung beban emosional dan rohani keluargamu. Kamu berdarah dalam diam dan tetap melangkah maju. Tetapi inilah penebusannya. Yesus menebus apa yang dia pahami. Dia tidak hanya mati musik untuk menyelamatkan jiwamu. Dia mati untuk memulihkan identitasmu. Peranmu sebagai anak perempuan sulung bukanlah kutukan.
Itu bukan kesalahan. Itu bukan beban yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Dalam Kristus, itu menjadi panggilan yang penuh kasih karunia. Alkitab berkata dalam Ibrani 12:23 bahwa kita telah datang kepada jemaat anak sulung yang namanya tertulis di surga. Itu berarti ada tempat bagimu pengakuan kehormatan yang diberikan surga kepada mereka yang memikul lebih banyak daripada kebanyakan. Dia melihat tahun-tahun ketika kamu tidak diizinkan menjadi anak-anak. Dia melihat caramu memimpin ketika tidak ada yang berterima kasih. Dia melihat kekuatan yang harus kamu bangkitkan ketika orang lain runtuh. Musik. Dan dia berbisik, aku tahu. Aku juga memikulnya. Tetapi salib tidak hanya melambangkan kematian. Itu melambangkan pertukaran ilahi. Ketika Yesus memikul apa yang tidak bisa kita pikul, musik, Dia membuka ruang bagi kita untuk menerima apa yang tidak kita peroleh. Damai tujuan, musik, kuasa kesembuhan keutuhan. Jadi, jika kamu berjalan dengan rasa sakit, karena posisimu sebagai yang pertama letakkan itu di kaki anak sulung yang berdarah bagimu. Dia bisa mengambil rasa malu. Dia bisa mengambil kelelahan. Dia bisa mengambil luka-luka. Dan sebagai gantinya, dia memberimu kebangkitan. Karena anak sulung dalam daging mungkin berjuang, tetapi anak sulung dalam Kristus menang. Nomor 8, panggilan profetik bagi anak perempuan sulung hari ini. Saatnya berhenti bertahan dan mulai melangkah ke dalam siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan musik sekadar pengajaran. Ini adalah panggilan profetik. Anak perempuan sulung kamu tidak pernah hanya yang tertua. Kamu dipilih untuk menjadi penggerak pertama pendoa syafaat pertama, yang pertama memecah keheningan, yang pertama membawa kesembuhan ke dalam garis keturunanmu. Rasa sakit yang kamu bawa, tekanan yang kamu tanggung, keheningan yang kamu pelajari untuk hidup bersamanya. Itu bukan akhir dari ceritamu. Itu adalah bukti dari urapanmu. Kamu bukan hanya bagian dari keluarga. Kamu adalah pilar di dalamnya. Kamu tidak hanya membawa nama. Kamu membawa mantel. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk tetap tak terlihat. Kamu dimaksudkan untuk berdampak. Tuhan memanggilmu keluar dari persembunyian, keluar dari performa, keluar dari mode bertahan hidup, keluar dari rasa bersalah yang berkata, aku seharusnya bisa berbuat lebih. Karena sekarang waktunya. Waktu untuk memiliki panggilanmu. Waktu untuk berkata ya pada kepemimpinan bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Musik waktu untuk mengatakan kebenaran bahkan ketika orang lain diam. Waktu untuk menetapkan batasan musik. Bahkan ketika itu membuat orang tidak nyaman. Waktu untuk berhenti mengecil karena orang lain tidak tahu bagaimana menghadapi kekuatanmu. Kamu adalah yang pertama karena suatu alasan. Bukan karena kamu paling siap. Bukan karena kamu paling sempurna. Tetapi karena Tuhan tahu, jika Dia meletakkan mantel itu di atasmu, kamu tidak akan menjatuhkannya. Dia tahu kamu akan berdoa bahkan ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dia tahu kamu akan melindungi bahkan ketika kamu membutuhkan perlindungan. Dia tahu kamu akan tetap berdiri, musik, bahkan ketika semua orang pergi. Dan sekarang, Dia memanggilmu lebih tinggi, musik. Dunia membutuhkan anak perempuan sulung yang tidak hanya sembuh secara pribadi, musik, tetapi memimpin secara publik, yang tidak hanya memikul beban, tetapi melepaskan berkat, yang tidak hanya menangis dalam diam, tetapi bernubuat dengan keberanian. Kamu tidak lemah. Kamu tidak bisa digantikan. Kamu bukan hanya kakak perempuan. Kamu adalah perempuan yang Tuhan pilih untuk melangkah pertama. Musik. Dan melangkah pertama tidak pernah mudah tetapi selalu sepadan. Kamu menetapkan standar. Kamu menaikkan suhu. Kamu menggeser atmosfer. Jadi bangkitlah anak perempuan musik, bukan hanya dalam kekuatan tetapi dalam roh. Biarlah generasi di belakangmu melihat seperti apa berjalan dalam urapan dengan otoritas.
Biarlah mereka melihat apa artinya dipanggil musik pertama dan tetap setia. Kamu tidak hanya memikul beban keluargamu, kamu memikul penugasan surga. Dan ketika surga melihat seorang anak perempuan sulung bangkit, musik neraka gemetar. Kesimpulan, Tuhan mengingat mereka yang melangkah pertama. Biarkan aku meninggalkanmu dengan ini. Tuhan tidak melupakan mereka yang melangkah pertama. Dia tidak mengabaikan air mata yang kamu tangisi ketika tidak ada yang melihat. Dia tidak mengabaikan kekuatan yang harus kamu temukan ketika tidak ada yang menawarkan bantuan. Dia tidak meremehkan doa-doa yang kamu bisikkan ketika kamu bahkan tidak punya kata-kata. Kamu yang pertama mengampuni. Kamu yang pertama percaya. Kamu yang pertama memikul iman ketika keluarga kehilangan iman. Kamu mungkin tidak memiliki cetak biru, tetapi kamu menjadi satu. Dan Tuhan menghormati itu. Dia menghormati mereka yang taat tanpa tepuk tangan, yang melayani tanpa pengakuan, yang berdiri tanpa dukungan. Surga mencatat warisanmu. Bukan hanya dari apa yang kamu tanggung, tetapi dari apa yang kamu lahirkan melaluinya. Kamu lahir pertama karena suatu alasan. Bukan hanya untuk memikul beban, tetapi untuk memikul terobosan. Jadi, angkat kepalamu, anak perempuan sulung. Peranmu bukan kebetulan. Ceritamu belum berakhir. Dan upahmu kekal. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu memimpin. Dan itulah tepatnya untuk apa kamu diciptakan.